Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hikmat, guru Siap. SMA Kesatria. Betul. Waduh, ini udah lama banget ya Pak ya di Kesatria ya Pak? Alhamdulillah baru 30 tahun mengabdi Luar biasa. sebagai guru SMA Perguruan Satria. Waduh. Gimana Pak Lutfi? Ya ini luar biasa nih tamunya nih. Siap. Ya kita di Kesatria ini memang perlu sosok yang luar biasa lah, kayak Pak Hikmat ini kan udah 30 tahun mengabdi, terus bener-bener sosok guru yang kalau saya lihat nih ya sehari-hari itu jadi panutan guru dan siswa-siswanya gitu. Ini wow, saya dapat konten pertama podcast untuk Kesatria ini Pak Hikmat yang bagus banget gitu. Dan nanti nextnya pasti akan lebih bagus lagi lah insya Allah gitu. Nah, Amin. Pak, kita kan sedang berkembang ya Pak ya, pembangunan. Bapak sudah 30 tahun ya ada di Kesatria. Perjalanan Kesatria Bapak tahu banget kayak gitu. Ini perubahannya seperti apa Pak? Dan antusias dari guru siswa Bapak tahu di dalam ruangan guru itu bagaimana Pak? Baik, dari 3 tahun, 10 tahun belakangan barangkali untuk kemajuan di bidang pembangunan fasilitas untuk pendidikan luar biasa, dari fasilitas gedung, kemudian sarana pendidikan, semuanya saya katakan cukup memadai. Sampai tahun ini tetap kita masih untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan, yang mana dari tahun ke tahun untuk fasilitas saya katakan luar biasa. Kemudian untuk tenaga pengajar juga alhamdulillah bahwa untuk SMA Perguruan Satria, teman-teman dari generasi muda yang mayoritas sudah sarjana, bahkan ada yang S2, itu pada bidangnya yang sudah linier. Ada Pak S2 Pak? S2 tidak. Siapa ya? Contoh dari UI Bapak Afif Makarim. UI? UI, Wow, jadi luar alumni biasa. S2 dari ekonomi kalau tidak UI salah. ada ini. SPD Pak? Dia ngambil apa? Kelanjutan Pak Afif dari ekonomi Bapak. Oh ekonomi. Ekonomi, kebetulan untuk IT-nya cukup memadai, sehingga untuk proses belajar mengajar terfasilitasi dengan maksimal. Bagus ya Pak ya. Iya. Iya, karena kita juga sudah dalam sisi IT pengembangannya, kita sudah ada WiFi, Ya, sudah. ada Alhamdulillah. Infocus lengkap. Ada masalah Pak? Infocus alhamdulillah sudah memadai dan sudah maksimal. Maksimal. Semua guru bisa dengan maksimal mengoperasikan. Iya sih, saya lihat di ruang guru itu udah pada punya laptop semua sih. Jadi pasti Alhamdulillah, sudah. Infocusnya pasti dipakai gitu. Saya juga pantau sih, memang luar biasa sih SMA Kesatria. Buka 10 kelas kemarin, tahun kemarin tuh berebut orang, 10 bahkan kelas. berlebih-lebih gitu. Ada tolak juga ya Pak ya katanya ya Iya. Pak. Dan untuk perguruan tinggi alhamdulillah tahun yang lalu juga jebol untuk ke UI arkeologi. Tahun UI, ini arkeologi. arkeologi, Alhamdulillah. tahun ini Udayana arkeologi juga. Arkeologi Jadi juga. sudah 2 tahun untuk Hobi ya arkeologi gitu. ya. Kagak Iya, ada yang Pak. mau ngambil IT gitu atau keguruan? IT ada di Undip, Undip? Semarang, ya. Wow, Ada IT Undip yang lalu juga. negara ya. Ya, Universitas di Diponegoro Undip ya. ada IT. Ya keren. Memang sih kita lihat kan SMA Kesatria juga ada kemajuannya. Ini dasarnya apa Pak? Kemajuan SMA Kesatria itu? Ini untuk pembelajaran juga untuk sekolah lain, untuk penonton kita lah gitu. Yang bagusnya itu guru-guru mudanya kah? Leadershipnya kah? Atau seluruhnya kombinasi? Atau fasilitasnya? Yang kita perlu tingkatkan lagi nih. Seluruh stakeholder kemudian alhamdulillah saling keterkaitan, baik itu dari yayasan sebagai pengelola yang ada, memfasilitasi semua sarana prasarana yang dibutuhkan untuk pendidikan. Guru-guru muda yang sangat kreatif sehingga mampu untuk membawa anak-anak lebih maju. Yang tak lupa bahwa selain akademis, kita memperhatikan sekali non akademisnya, bahkan di akhlak juga kita secara religius kita utamakan ya. di Kita ada hari Kamis Duha dengan Kamis Duha, kegiatan ya. sholat zuhur wajib itu Pak, kita Duha, memang udah wajib, kita suruh Iya. suruhnya nggak ada orang di kelas sama sekali, Iya, jadi semuanya ke masjid. sholat Kita duhur masjid ya. seluruh
besar. Civitas Akademika akan menghentikan semua kegiatan akademis, kegiatan semua akan berhenti, termasuk security akan menutup pintu untuk melaksanakan ibadah dulu. Jadi pintu gerbang tertutup, tidak ada tamu ataupun hilir mudik untuk pintu gerbang. Iya emang sih Itu saya ngerasain barangkali banget. secara akhlak. Makanya, saya pun ngerasain Pak, Betul. yang malas-malas sholat, Ya, rajin jadi Pak, jadi di sini benar-benar banyak insyaallah perubahan lah untuk, insya Allah kita. Dari akhlaknya, akademisnya, akademisinya, non ya, non akademisi termasuk kita akhlak ya, maksudnya maju ya. sholat Ya, semuanya. masuk. Ekskul kita tari saman kemarin juara 1. Eskul kita alhamdulillah tari saman untuk 21, kemudian Apa lupa, MTQ, MTQ, oh iya MTQ. ya termasuk juga. MTQ kita dapat juara 2 Jakarta Timur ya Pak ya. Untuk juara 1 juara Jakarta 1 harapan se DKI Jakarta. DKI. Itu bisa mewakili kita untuk tingkat Jakarta. mewakili Jakarta ya untuk se Indonesianya katanya sih. Tapi semoga aja harapan 1 itu bisa maju terus gitu kan. Udah peluang untuk itu. Pak Hikmat kan udah 30 tahun ke sini. Kita sudahlah ngobrol SMA gitu. Ini kita ngomong masalah anak-anak kita Pak. Zaman dulu tidak ada gadget, tidak ada HP, tidak ada internet di genggaman. Anak-anak berkreasi gitu Pak, berkreasi dengan kegiatannya yang dia suka pastinya. Nah zaman sekarang itu ada gadget. Ini benar-benar membuat perubahan besar di seluruh lini, bukan di pendidikan aja, tapi kayak kita fokus ke pendidikan. Ini anak-anak ini semakin bandel nggak Pak? Semakin cuek nggak Pak sama guru? Atau lebih pintar dari gurunya? Karena dia bisa nge-searching ke Google kayak gitu Pak. Secara iptek bahwa anak-anak ini lebih menguasai dibanding mungkin generasi per kami, tapi untuk para pendidik yang notabene baru selesai ataupun generasi muda ini barangkali setaraf, hanya bedanya bahwa anak-anak dengan kemajuan teknologi bisa mengakses semua ilmu apabila Ananda ini lebih kreatif. Itu jadi tidak menutup kemungkinan bahwa anak lebih menguasai dibanding dengan gurunya, namun tetap sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita guru tidak akan kalah dengan muridnya. Ya. Hanya untuk dampak gadget ini memang cukup harus kita perhatikan. Kalau anak yang malas mungkin bisa disalahgunakan untuk hal yang lain. Nah, itu. Iya pasti kan teknologi ini pedang bermata dua, terkenal gitu. Nah anak-anak, iya saya sendiri gitu ya Pak ya, suka main game. Banyak sekarang tuh sampai larut malam kayak gitu, dan besoknya tuh ngantuk kayak gitu. Ya? Itu nah itu yang buat perubahan seperti itu apa terasa Pak di kelas kayak gitu untuk siswa-siswanya? Hal semacam ini harus kita sadarkan dengan tadi pembagian waktu, dan kita tanamkan bahwa boleh menggunakan gadget kemarin tapi tetap kita pesankan dengan kegiatan yang produktif, insya Allah akan mengurangi kondisi. Berarti guru-guru itu ada pembimbingan untuk sampai sana. Jadi untuk jangan main handphone sampai malam-malam. Untuk memberikan kesibukan, tugas-tugas ini dengan memberikan tugas akan mengurangi anak untuk bermain yang tidak kurang bermanfaat. Triknya seperti itu. Iya. Nextnya Pak, saya ingat ada namanya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini seperti unik sih menurut saya, karena disuruhnya siswa itu berkreativitas, hobinya kemana, sukanya kemana, itu yang diarahkan gitu. Dan kurikulumnya itu memang agak sulit untuk diterapkan karena harus ada jurusan-jurusan tertentu gitu. Nah, ya itu yang saya tahu Pak. Mungkin kalau salah Pak Hikmat yang benar-benar guru, ya saya bukan guru Pak gitu. Ini sampai titik mana SMA sudah menerapkan kurikulum merdeka ini, dan apa dampak dari guru dan siswanya setelah kurikulum merdeka sepengetahuan saya karena ini baru, bahwa mempermudah semua, apalagi dengan belajar yang mandiri, itu sebenarnya hanya mengungkap kembali bahwa anak diberikan keleluasaan untuk berkreasi.
Ya. sehingga mencapai suatu kesempurnaan, terjadi suatu pembelajaran yang dua arah, tidak hanya seperti dulu bahwa anak dijejalin dengan terus kurikulum gitu dan sama seterusnya. pembelajaran yang Jadi ini banyak. pembelajarannya membuat anak berkreasi secara mandiri, baru nanti dikombin atau diarahkan oleh pendidik. Sedangkan untuk pendidik sendiri mempermudahnya bahwa semua program sudah lebih simpel dan semuanya ada dalam. Oh, berarti lebih simpel, bukan lebih ribet ya Pak ya? Ya, kalau kalau secara sebenarnya lebih teknologi simpel sebenarnya ya. lebih simpel karena tidak bisa membuat kemudian terrevisi untuk kemudian. Salah saya lihat tuh. Katanya ya dengar ribet loh kurikulum ribet loh. Kan sebenarnya lebih simpel ya kalau kita udah tahu Barangkali kita kalau karena pelajari ini baru, itu. karena ini hal hal baru, baru. barangkali sudah terbiasa dengan yang lama. Nah ini mungkin Dibilangnya ribet ya, gitu dengan ya. capaian pembelajaran. Nah ini sudah diprogram. Ini kan kita baru nih ya Pak. Kan SMA yang saya tahu belum menerapkan kurikulum mereka di tahun kemarin, tahun ajaran Iya. kemarin. Tahun ajaran depan sudah dong. Insya Allah harus ikutin mudah-mudahan kurikulum mereka. Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan instruksi bahwa kita untuk siap kurikulum merdeka. Ada pelatihannya Pak? Ada pelatihan. Besok insya Allah ada pelatihan hari Kamis di sini untuk melakukan pelatihan. SMA aja. 20, untuk SMA tanggal 23 mulai jam 7 semua Dewan Guru sudah mendapat undangan bahwa besok untuk ada pelatihan kurikulum merdeka. Alhamdulillah, karena kan kita nggak tahu juga ini. Yang berikutnya bahwa dengan kemajuan teknologi ini SMA sudah tidak paper lagi kalau melakukan kegiatan akademis. Ulangan sudah tidak online ya Pak, kita punya semua. e-learning ya Pak ya, sistem kita pembelajaran digital SPD. Jadi dengan e-learning pendidikan SPD bahwa semua unsur dimudahkan, tinggal kita untuk meningkatkan ketekunan kita. Ulangan sudah praktis, tidak menggunakan kertas lagi, sehingga untuk kemaksimalan anak dalam belajar bisa akuratnya lebih tinggi. Saya lihat kan e-learning ini, nah ini kita ngomong e-learning aja ya, kita lari ke learning. Kalau kurikulum mereka kayaknya udah siap lah SMA kayak gitu. Ya, mudah-mudahan. SMA Kesatria udah siap, ada pelatihan. Ya, untuk pelatihan saya dengar Wakasek kurikulumnya sudah pelatihan ke pusat, dia bisa ngisi acaranya nanti kan gitu. Semuanya ada beberapa guru yang masuk di mana Merdeka Belajar ya. Bu Miftah, sudah, Pak Afif, ya sudah itu ya, masuk, itu kan masuk semuanya dalam program-program teman-teman generasi muda yang lebih memahami. Jadi kita beralih ke e-learning. Menarik ini Pak, e-learning ini belum seluruh sekolahnya menerapkan. Iya. Di e-learning ini sebenarnya e-learning kita itu lengkap. Ada penugasan, file-file guru masuk gitu. Dan bahkan saya lihat, saya cek, saya sebagai adminnya, saya cek itu ada e-book juga yang dimasukkan dari pusat, dilingkan gitu, terserah mau link, mau apa, mau diupload itu masuk juga. Ujian juga pun udah kayak CPNS Pak. Langsung tempel hari ini ujian. 1 hari atau 20 menit dari itu hasil sudah ada. Langsung tempel, siswa bisa ngelihat. Fair itu, tanpa diedit. Fair tanpa diedit dan memacu anak untuk meningkatkan kemampuan berkompetisi, bersaing untuk belajar. Jadi betul-betul bahwa hasil itu bisa kita pertanggungjawabkan karena anak mengerjakan 20 menit kemudian bisa kita lihat hasil. Kemudian untuk Dewan Guru bisa mengoreksi mana tingkat kesulitan soal mana yang mungkin tingkat kesulitannya tinggi dan yang terlalu mudah juga bisa dipantau di situ dengan kemampuan siswa yang mengerjakan. Begitu Bapak. Alhamdulillah e-learning kita itu bermanfaat juga ya. Nanti itu mungkin yang cukup kita perlu peningkatan lagi ya Pak. Karena e-learning kita itu banyak yang bisa dikembangkan. Bisa banget lah gitu, bisa banget. Ada yang namanya sertifikat, ada yang namanya nanti ruang untuk orang tua gitu. Dan banyak lagi, saya dikasih PR banyak sih. Challenge ini sih luar biasa sih, keren gitu. Dan memang untuk pendidikan memang harus kayak gini, harus bertransformasi ke dunia digital. Dan siswa itu mendapatkan datanya di rumah itu untuk data-data pembelajaran itu mudah nggak sih Pak?
Apakah buku sudah digantikan dengan itu? Sangat mudah sebenarnya, karena di e-book pun sudah ada, tinggal buka. Itu mempermudah untuk pembelajaran, sehingga sumber-sumber untuk belajar sudah cukup. Iya sih. Ya. Saya lihat tuh memang beberapa siswa saya cek kalau dari admin Pak, set admin itu kita bisa cek dia membukanya dari mana. Tapi benar dari rumah mereka buka, mereka belajar dari rumah. Dia download, artinya tercek oleh sistem bahwa IP-nya itu IP rumah bukan IP sini. Kita tahu IP sini kan 192.168 sekian, tapi dia dari rumah itu kelihatan macam-macam IP-nya. Artinya dia benar-benar dari rumah dia belajar. Itu keren. Ya. Luar biasa. Untuk guru-gurunya? Kan guru-gurunya ada yang tua, ada yang muda. Guru barangkali untuk yang generasi tua, saya katakan yang senior semacam kami, ada beberapa rekan-rekan yang mungkin sudah mengabdi sekitar 20 tahun, 15 tahun, secara otomatis harus mengikuti yang dipandu oleh rekan-rekan teman-teman yang muda. Nah ini luar biasa, termasuk saya pribadi barangkali sebagai patokan untuk IT semacam ini. Kompak ya berarti. Alhamdulillah, jadi kita saling yang memang kurang ditutup oleh yang mampu. Iya, begitu Pak Lutfi. Kemudian kita tidak segan-segan untuk mendidik, membimbing Ananda yang mungkin kurang bersemangat, terkendala oleh beberapa Ananda faktor. Ini siswa maksudnya kan? Siswa ya. Nah, para siswa ini apabila terkendala dalam proses belajar mengajar, kami tidak ragu untuk menjemput, mengecek ke rumah secara langsung, sehingga bisa melakukan koordinasi secara dua arah, kemudian untuk belajar dengan maksimal. Jadi kita katakan kita jemput untuk ujian apabila terkendala, itu sudah yang harus kami lakukan sebagai seorang pendidik yang ada di SMA Satria. Sampai segitunya perhatian. Jadi, itu arahan atau memang guru tuh harus seperti itu Pak? Untuk kita karena memang sudah terbiasa kondisi antar siswa mungkin tidak sama, sehingga untuk beberapa anak-anak atau siswa ini perlu pendampingan secara maksimal. Katakan mungkin anak orang tua bekerja kemudian tertidur dan sebagainya. Nah ini kita tidak segan untuk menjemput, home visit, sehingga melakukan kegiatan belajar secara maksimal. Oh iya, itu luar biasa sih, karena kan memang siswa itu banyak, siswa nih karakternya banyak. Betul. Ada yang ya manusia wajar dong, ada malas-malasnya kan kayak gitu kan. Nah itu ditingkatkan lagi, kuatkan lagi gitu oleh guru-guru agar lebih giat lagi, rajin lagi. Sekolah itu penting untuk masa depan dan lain-lain ya Pak ya, untuk tidak ketinggalan pembelajaran. Baik itu dari BK-nya, wali kelas maupun kesiswaan, secara bersama-sama membina ataupun mendidik anak ini agar mencapai akademis yang maksimal. Itu yang namanya kekeluargaan ya. Kayak di depan gedung kita tuh ada namanya kekeluargaan seperti itu. Trisula kita ya Pak. Pendidikan, pengajaran dan kekeluargaan, tidak saja kita mendidik, mengajar, tapi dengan secara kekeluargaan, bahwa Ananda atau siswa ini dengan keluarga orang tua bersatu padu untuk menselesaikan pendidikan yang ada di SMA Perguruan Satria. Itu Pak Lutfi. Podcast pertama kita dapatnya luar biasa ini, narasumbernya nih udah 30 tahun di sini. Kemudian yang perlu juga saya sampaikan di sini bahwa kita jam 5:30 secara bergilir piket sudah ada untuk menyambut. 5:30. Jam 6. Yang piket sudah harus berada di depan untuk menyambut kedatangan para siswa dengan senyum, sapa dan salam. Gimana nggak semangat siswanya Pak kalau digituin Pak? Jadi secara otomatis Ananda ini akan bertampil rapi, nggak usah diingatkan karena sudah disambut oleh Bapak Ibu guru dengan senyuman, dengan salam. Nah, jadi sampai jam 6:30. 6:30 masuk, setiap wali kelas wajib untuk tadarus dulu, minimal 10 surat pendek Anas sampai Alfil. Ini sudah dilakukan tahun yang lalu, mudah-mudahan bahwa anak-anak ini untuk surat-surat pendek juz 30 sudah mampu. Iya, saya lihat Pak, saya sampai nangis, jujur Pak, sampai nangis lihat
video YouTube-nya SMA Kesatria untuk PAT, untuk biar bisa mereka ujian PAT itu ada ujian lulus menghafal cus Lima- 3 berapa? 15 surat pendek. 15 surat pendek. Iya, untuk kelas 1 dan demikian untuk sampai kelas 3. Jadi ada Itu kewajiban harus kayaknya nggak mungkin lah anak-anak kita jadi anak-anak terlantar kalau udah 15 Insya Allah. 15 surat Jadi itu setiap hafal, pagi, surat pendek hafal itu udah luar biasa. dibaca Bangga orang bersama-sama. tuanya tuh. Jadi Alhamdulillah. anak yang soleh. Alhamdulillah. Dibuat dari Kesatria ini, dari Iya. SMA Kesatria. Kemudian bagi siswa yang mempunyai kemampuan tahfiz 1 juz, 2 juz, itu juga oleh kepala sekolah maupun yayasan akan diberikan reward yang tujuannya adalah untuk meningkatkan dalam rangka religius ini. Oh, itu nanti saya tanyakan tuh sama ketua yayasan. Katanya ketua yayasan mau jadi bintang tamu di sini, Pak. Siap. Jadi Ketua ketua yayasan, ketua Bapak pengurus ketua yayasan, yayasan, Pak Rohadi ya, Pak Haji pembina, Ahmad Rohadi. Pak Haji Ahmad Rohadi, Bapak Haji Suwardi Sulaiman Ketua selaku pembina. ketua pembina sangat antusias, bahkan mungkin di bidang non akademis seperti kemarin melakukan kelas meeting, beliau-beliau dengan antusias memperhatikan, membuka semua kegiatan. Sampai mungkin catur, beliau Bapak pembina sangat hobi catur, juara pertama kedua harus melawan Bapak ketua pembina. Tapi kalah kemarin. Tapi kalah. Tetap Jadi, dikasih duit, Pak, katanya. dapat Saya mendapat mau main hadiah, tuh. jadi dapat mendapat hadiah pembinaan. Jadi itu merupakan motivasi yang luar biasa Iya sih. agar anak-anak punya kemampuan di non akademis akan terkembang dengan baik. Itu saja Pak Lutfi, barangkali masih ada yang bisa saya sampaikan. Kayaknya sudah cukup, tapi saya Baik. pengen ngulik kehidupan agak pribadi Bapak nih selama 30 tahun jadi guru. Nah, itu Bapak di Kesatria terus? Saya di Satria Di Kesatria 30 tahun? 30 tahun tanpa resign, berhenti, alhamdulillah. Perjalanan baik, menjadi guru, menjadi pembina OSIS Pembina OSIS dari pernah? cukup lama. Kepala sekolah pernah ya, Pak? Pernah hanya 1 periode 1 tahun. Heeh. Tapi kalau jadi wakil kesiswaan kemarin 2 periode, yang dulu karena nggak pakai periode mungkin sampai 12 tahun Pernah menjadi wakil. dipindah ke SMK, SMP? Apa SMA? Membackup SMP 94, pernah mengajar di SMP, SMA dan SMK karena waktu pembelajaran siang dan sore. Tapi sejak 3 UPT melakukan pendidikan di pagi hari dan ada peraturan tidak boleh memegang ke 3 UPT, harus 1 UPT, akhirnya kami tetap di SMA. Itu perjalanan kami dari gedung mungkin masih dari Ya, gedungnya kayak apa dulu, Pak? gedung masih dari Semoga ini enggak. gedek, mohon maaf, kita masuk, kemudian jendela tidak ada, tapi dari kawat ayam ya, kandang ayam itu untuk jendela, jadi los. Kemudian pohon masih cukup rindang. Tahun? Tahun 92 belakang gedung 20 tahun yang lalu berarti ya? 30 30 tahun yang lalu ya? yang lalu, belakang gedung baru masih rawa yang ada mata air di belakang. Nah itu awal saya masuk semacam itu. Sekarang sudah megah ini. Alhamdulillah Alhamdulillah, Pak. Nyaman ya, Pak? sangat nyaman dan sangat kondusif untuk pendidikan. Jadi anak-anak belajar nyaman, yang mana di bawah pimpinan Bapak ataupun yayasan saat ini sangat antusias di bidang pendidikan, yang ingin maju dan maju. Enggak bikin sulit ya yayasan, Pak? Tidak bikin sulit yayasan, memfasilitasi. Memfasilitasi Iya, yayasan mendukung, sekarang iya. memfasilitasi ya, Pak? Iya. Pak, tadi ada yang menarik. Bapak bilang jam 6 nyampe sini yang Jam piket. Gitu. Yang piket. Setengah 6 dong, berarti harusnya dong, minimal dong. Jam Minimal- 6 kurang minimal seperempat ya. Bapak Ibu guru yang mendapat tugas piket Itu- jam 6 kurang 10. 6 kurang 10. Sudah ada tempat. Itu istri sama anak nggak marah, Pak? Karena kita tahu, saya kan dari dari Saya secara luar pribadi, juga, kita masuk jam 9, Pak. iya. Di luar orang-orang kantor. Ini guru luar biasa loh, Pak. Iya, Suruh masuk kami jam kebetulan tinggal di Bekasi yang jarak 30 tahun. 30 tahun saya bertugas mengabdi dengan keluarga, bisa kami atur dan tidak ada masalah.
dampaknya semakin sehat ya Pak, karena bangun pagi ya Pak. Mudah-mudahan. Subuh Jadi, terjaga. sebelum subuh sudah mandi, di saat sholat sudah rapi untuk siap untuk Iya, mengabdi. karena kan saya udah denger ya, kayak saya bukan ustadz. Kalau kita mandi subuh, itu badan lebih sehat. Alhamdulillah. 1000 penyakit katanya hilang. Alhamdulillah. Bapak. Alhamdulillah ya. Kayak lihat Bapak nih, wah segar banget, udah 30 tahun. Umur berapa Pak sekarang? Saya alhamdulillah sampai hari ini 57 Pak Lutfi. 57, sehat-sehat ya Pak. Amin. Alhamdulillah. Ya baik Pak, mungkin itu aja. Terima kasih Pak Yang- Lutfi. Saya yang makasih Pak, Bapak udah datang ke sini di podcast pertama kita. Tepat banget saya undang Bapak karena ini Bapak orang yang sudah 30 tahun mengabdi di Kesatria, tahu persis dari Kesatria masih kecil sampai sudah besar seperti ini. Mungkin nanti katanya akan dibesarin lagi kan seperti itu dan lain-lain. Insya Allah ya doakan aja kita buka cabang dan macam-macam Pak. Di bawah Siap, Pak. pimpinan kepala sekolah, pengurus yayasan, pembina yayasan kita yang luar biasa ini, insya Allah lah kita bisa berkembang. Oke, makasih Pak Hikmat. Saya minta slogan kita, Iya. jujur, adil, berakhlak mulia. Bareng ya Pak? Iya. 1, 2, 3. Jujur, adil, berakhlak mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.